tema hari ini adalah manusia, trikotomi, dan dikotomi. Kalau sebagian besar dari aliran karismatik dan beberapa aliran Yudaisme modern, dia membagikan menjadi Yudaisme klasik, dia membagi menjadi trikotomi. Yudaisme modern dari trikotomi ini menjadi ada tambahan lagi ya. Jadi jiwanya dibagi menjadi dua, rohnya pun dibagi menjadi dua. Jadi ada pentatomi malah ya. Tetapi sebenarnya termasuk penjabaran dari trikotomi. Namun aliran gereja Presbyterian seperti Reform Lutheran, mereka menganut sistem dikotomi ya. Nah, hari ini tema ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dulu di video saya roh jiwa, tubuh jiwa dan roh atau roh jiwa dan tubuh. Yang kita mau bahas adalah tanya jawabnya. Jadi saya anggap teman-teman semua tidak perlu mendengarkan presentasi dari saya lagi, tapi kita akan mendengarkan presentasi dari yang dikotomi dari Reform. Di sini sudah ada bersama dengan kita Bapak Herman Bukit. Ya. Oke. Jadi saya mungkin minta waktu 15 menit karena ada 12 halaman ini ya. Kalau bisa 15 ya. menit. Kalau bisa 7 menit selesai, Pak. Oke. Supaya jangan tahu, supaya bisa tanya jawab. Silakan, Pak. Dikotomi itu percaya hanya ada dua bagian ya, elemen dalam tubuh manusia ya. Jadi pertama adalah sesuai dengan nafas hidup Kejadian 2 ayat 7 itu, manusia dibuat dari debu dan tanah ya, yang merupakan material ya, itu adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh ya. Ibraninya basar atau sir ya, Yunaninya itu sak atau soma ya. Yang kedua adalah imaterial ya, imaterial itu berdasarkan Kejadian 2 ayat 7 di mana Allah menghembuskan neshama. Neshama itu nafas hidup ya. Jadi itu yang disebut dengan roh dan jiwa. Jadi di dalam reform itu ya, roh dan jiwa itu identik sebetulnya, maknanya sama, sering dipertukarkan di dalam penggunaannya di Alkitab ya. Itu adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat, yaitu roh atau jiwa. Ya, bahasa Ibraninya roh itu ruah ya, ruah. Di bahasa Yunaninya nyomah ya. Jiwa itu nafseh ya. Bahasa Yunaninya sokai ya. Kedua, nah ini tubuh material semua ya. Saya tidak usah jelaskan ya. Ini kira-kira tubuh material yang semua terbuat dari bahan-bahan yang ada di dalam tanah ya. Nah ini menurut penyelidikan secara biologis ya, ini ada 6 unsur dari tubuh manusia yang semua berasal dari tanah ya. Oksigen itu 65%, karbonnya itu 18%, hidrogen 10%, nitrogen, kalsium, dan other sisanya ya. Ini bukti bahwa memang ini fisik itu semua berasal dari tanah. Sekarang ada 2 komponen di dalam tubuh manusia ya. Pertama ya adalah roh manusia, yaitu komponen batiniah atau imaterial dari manusia yang bersifat rohania. Komponen roh ini bisa mati akibat dosa tanpa kehilangan jiwa, yaitu kematian fisik. Efesus 2 ayat 1. Komponen roh ini berpusat di dalam hati nurani yang merupakan pusat dari seluruh kehidupan manusia. Ya, ini di dalam saya ada kutip ini dari buku teologi ya. Noma, roh is man's nature looking Godwards ya. And capable of receiving and manifesting the Hagian, kekudusan. Jadi roh ini adalah melihat ya, berfokus kepada hubungan kita dengan Tuhan di atas ya. Dan roh inilah yang bisa menerima kekudusan. Bagian yang kedua adalah jiwa manusia, yaitu komponen imaterial manusia yang penekannya untuk menunjang kehidupan fisik manusia. Kehilangan jiwa berarti orang tersebut meninggal dunia secara fisik. Jiwa ini juga kadang bisa memuliakan Tuhan karena sering dipertukarkan penggunaannya dengan komponen roh ya. Jadi jiwa dengan roh selalu nanti saya buktikan akan sering bertukar-tukar. Saya ada kutip juga ya, pesuhe ya, is man's nature looking outwards and touching the world of sense. Jadi jiwa ini lebih banyak berkaitan dengan kehidupan tubuh kita di dalam dunia ini ya. Jadi di dalam jiwa itu ada will, ada mind, ada afeksi, ada nafas. Sedangkan roh itu ada di dalam hati manusia.
Nah, ini nomor 5. Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari dua bagian saja, yaitu tubuh dan roh. Jiwa termasuk di dalamnya. Pandangan ini merupakan pandangan yang paling populer sepanjang sebagian besar sejarah gereja, sehingga dapat dikatakan menjadi kepercayaan yang secara resmi diterima oleh gereja-gereja sedunia. Para penganut dikotomi memandang istilah jiwa dan roh di dalam Alkitab bukan sebagai dua substansi yang berbeda, tetapi merupakan istilah yang sering dipakai secara bergantian, bisa dipertukarkan oleh penulis Alkitab. Pada umumnya kesadaran manusia hanya menunjukkan adanya dua bagian dalam diri manusia, yaitu unsur yang badaniah atau jasad yang dapat dilihat dan unsur rohaniah yang tidak dapat dilihat. Alkitab memakai istilah seperti jiwa, roh, dan hati sebagai padanan kata yang bisa saling menggantikan. Hal ini karena bagian tubuh tidak secara terutama dilihat dari sudut pandang perbedaan dan saling terkaitan mereka dengan bagian-bagian yang lain, tetapi untuk menandai atau menekankan aspek-aspek yang berbeda dari manusia yang utuh di dalam hubungannya dengan Allah. Nah, ini ajaran dikotomi, ya. Beberapa ayat yang membuktikan manusia memiliki dua unsur, roh dan jiwa, di mana kedua kata ini sering saling dipertukarkan penggunaannya dalam makna yang sama. Kejadian 2 ayat 7 hanya menyatakan ada dua unsur manusia, yaitu apar, debu, dan nesamah, nafas hidup. Maka manusia menjadi makhluk atau nepes di sini yang hidup. Matius 6 ayat 25 menyebutkan hanya ada dua unsur manusia, yaitu suhe, jiwa, dan soma. Matius 10 ayat 28 menyebutkan hanya dua unsur saja, yaitu soma, tubuh, dan suhe, jiwa. Penkhotbah 12 ayat 7 hanya menyebutkan dua unsur saja, yaitu ruah, roh, dan eretz, tanah. 1 Korintus 5 ayat 3 hanya dua unsur, yaitu soma, tubuh, dan pneuma, rohani. 1 Korintus 5 ayat 5 hanya dua unsur, yaitu sark, tubuh atau daging, dan pneuma, roh. Ayat lainnya, Kejadian 41 ayat 8, 42, Mazmur 42 ayat 6, banyak lagi ayat yang lainnya. Matius 6 ayat 25 dan Matius 10 ayat 28. Komponen manusia hanya memakai dua unsur saja, yaitu suke, hidup, dan soma, tubuh. Lukas 1 ayat 46, 47 juga hanya menggunakan jiwa dan roh, pneuma. 1 Korintus 5 ayat 3 justru hanya menggunakan dua komponen, yaitu soma dan pneuma. Allah juga menggunakan kata pneuma, roh, pada Yohanes 4 ayat 24, dan nepes, jiwa, pada Imamat 26 ayat 11 bagi dirinya. Jadi Allah juga menggunakan roh dan menggunakan jiwa secara dipertukarkan bagi dirinya. Di dalam Yeremia 9 ayat 9, Yesaya 42 ayat 1, Mazmur 11 ayat 5, Yesaya 1 ayat 14, Allah juga menggunakan kata nepes, jiwa, bagi dirinya. Ya, bukan roh. Jadi jiwa juga bisa dikenakan kepada Allah. Karena itu memang identik dua-duanya, tergantung kepada konteksnya. Orang mati yang hidup kembali kadang memakai kata pneuma, ya, Lukas 8 ayat 5. Tetapi kadang-kadang memakai kata nepes. Nepes itu bagian daripada jiwa, yaitu 1 Raja-Raja 17 ayat 21. Jadi bagian yang bersifat non materi dari manusia yang sudah mati secara fisik, maka kadang kitab suci menyebutnya dengan sebutan roh atau pneuma, seperti dalam Ibrani 12 ayat 23, 1 Petrus 3 ayat 19, tetapi kadang juga kitab suci menyebutnya dengan sebutan jiwa, suke, seperti di dalam Wahyu 6 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 4. Matius 6 ayat 25 dan Matius 10 ayat 28, komponen manusia hanya memakai dua unsur saja, suke, hidup, dan soma, tubuh. Demikian juga Lukas 1, ini banyak yang lain ya, tidak usah saya bacakan terlalu panjang nanti ya. Semua ini membuktikan bahwa semua itu hanya terdiri dari dua, ya. Ini lebih banyak ayat yang menyatakan itu dari dua. Sudah tuh yang terakhir ini poin ajaran dikotomi ya. Kematian berarti kehilangan jiwa. Ya, Kejadian 35 ayat 18 menggunakan kata nepes. Kematian juga kehilangan jiwa dengan menggunakan Kisah 15 ayat 26, suke. Dan juga Raja-Raja 17 ayat 17 yang memakai kata nesama. Ya. Kematian juga berarti kehilangan roh. Mazmur 31 ayat 5 dengan menggunakan kata ruah. Mazmur 146 ayat 4 juga menggunakan kata ruah. Lukas 23 ayat 46 juga menggunakan kata noma, ya, di Perjanjian Baru. Kisah 7 ayat 49 juga mengatakan noma. Jadi kematian itu baik kehilangan jiwa, baik kehilangan roh, itu enggak ada masalah, identik, bisa dipertukarkan. Demikian juga perasaan hati ya, apakah gelisah atau terharu atau galau misalnya ya. Di dalam Kejadian 41 ayat 8 memakai kata ruah. Di dalam Yohanes 13 ayat 21 menggunakan kata noma. Di dalam Mazmur 42 ayat 6 menggunakan kata nefes. Di Yohanes 12 ayat 27 menggunakan kata suhe. Jadi kesimpulan,
bahwa dua elemen manusia itu kadang-kadang dinyatakan sebagai tubuh dan jiwa, dan kadang-kadang sebagai tubuh dan roh, menunjukkan bahwa jiwa dan roh adalah dua kata yang bersifat interchangeable, bisa dipertukarkan penggunaannya di dalam kalimat. Pada umumnya kesadaran manusia hanya menunjukkan adanya dua bagian di dalam diri manusia, yaitu unsur yang badaniah yang dapat dilihat dan unsur rohaniah yang tidak dapat dilihat. Kitab suci berulang kali menunjukkan bahwa manusia terdiri hanya dari dua bagian. Misalnya Matius 6 ayat 25, hidup atau jiwa, suke dan tubuh. Matius 10 ayat 28, tubuh, soma dan jiwa. Matius 26 ayat 41, roh, numa dan daging. Roma 8 ayat 10, tubuh, soma dan roh, numa. Ayat 1 Korintus 5 ayat 5, tubuh, srak dan roh, numa. 1 Korintus 7 ayat 34, tubuh, soma dan jiwa yang kudus, hagios, ya. 2 Korintus 7 ayat 1, jasmani itu syak dan rohani, numa. Yakobus 2 ayat 26 menggunakan kata tubuh pakai kata Roma dan roh pakai kata noma. Jadi dua elemen manusia itu kadang-kadang dinyatakan sebagai tubuh dan jiwa dan kadang-kadang sebagai tubuh dan roh. Lagi-lagi menunjukkan bahwa jiwa dan roh adalah dua kata yang bersifat bisa dipertukarkan penggunaannya di dalam kalimat karena bersifat interchangeable. Kelemahan dari ajaran trikotomi, ya. Lukas 10 ayat 27 mengajarkan ada 4 unsur manusia, yaitu hati, ada jiwa, ada kekuatan, ada akal budi, tetapi tidak ada kata roh di situ. Demikian juga Markus 12 ayat 30. Jadi kalau mau dipakai seluruhnya lebih dari 3 sebetulnya kalau semua mau dimasukin. Tapi seperti yang saya katakan dari awal, hanya 2 aja unsur daripada manusia, yaitu yang bisa dilihat, materi, dan yang tidak bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat itu semua tubuh kita dan semua bagian-bagian ada di dalam. Yang tidak bisa dilihat adalah roh atau jiwa yang sering dipertukarkan. Poin kedua, tidak ada dasar untuk menganalogikan 3 pribadi dalam Tritunggal dengan 3 elemen dari manusia. Sekalipun manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, ada hal-hal dalam diri Allah yang bersifat incommunicable, yaitu tidak dimiliki orang atau makhluk lain. Misalnya sifat tidak terbatas dalam diri Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Hadir, dan lain-lain. Poin ketiga, memisahkan jiwa dan roh dalam Ibrani 4 ayat 12 tidak otomatis berarti bahwa jiwa dan roh adalah dua hal yang terpisah. Itu dapat juga berarti bahwa jiwa dan roh adalah satu hal yang sama, atau jiwa sebenarnya identik dengan roh. Kata merimos di sini dari akar kata merizo bisa bermakna pembagian atau pembedaan, tidak berarti adanya division between atau pemisahan. Maka itu justru menunjukkan bahwa jiwa dan roh adalah satu hal yang identik. Kelemahan yang keempat, penyebutan 3 elemen sekaligus tidak harus berarti memang ada 3 elemen yang berbeda maknanya. Kadang-kadang Alkitab menumpuk kata-kata dengan pengertian yang sama. Misalnya, Kejadian 1 ayat 26 disebutkan gambar dan rupa. Kejadian 1 ayat 27 malah gambar saja tanpa ada rupa. Kejadian 5 ayat 1 rupa tanpa kata gambar. Kejadian 5 ayat 3 rupa dan tanpa gambar. Jadi sering menumpuk kata-kata walaupun itu identik, tapi itu bukan berarti sesuatu yang terpisah atau berbeda maknanya. Dan yang terakhir, penyebutan jiwa dan roh secara bersamaan seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Ibrani 4 ayat 12 tidak harus ditafsirkan sebagai adanya dua substansi yang berbeda. Sebab jika ditafsirkan demikian, maka manusia tidak hanya dibagi dalam 3 substansi, melainkan lebih. Misalnya dalam Matius 22 ayat 37 menyebutkan secara bersamaan ada hati, ada jiwa, dan ada akal budi dan pikiran. Ya itu kira-kira komentar saya, Pak. Terima kasih. Oke, kita masuk di dalam Efesus 2 ayat 1 itu tidak disebutkan tentang apa-apa tentang jiwa dan roh ya. Di dalam Efesus 2 ayat 1. Ya. Jadi dalam Efesus 2 ayat 1 itu tidak disebutkan itu yang mati apanya. Ya, karena di situ ada kata gimana? Saya jelaskan ya. Di sini disebut kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, ya. Jadi dia mengatakan ini kepada orang-orang yang masih hidup di situ. Tapi dia kan kamu dahulu sudah mati. Karena di dalam kekristenan itu ada 3 jenis kematian, Pak. Kematian yang pertama itu terjadi di Taman Eden, kematian rohani, ya, terputusnya hubungan manusia dengan Allah, ya. Kedua, kematian secara fisik, itu terpisahnya jiwa dan tubuh, ya. Dan yang ketiga, kematian yang abadi, ya, di dalam neraka. Jadi kalau orang Kristen itu, ya, dia itu hanya hidup
2 kali. Ya, mati hanya 1 kali. Ya, pertama hidup sebagai manusia, kedua kehidupan setelah kelahiran baru, tapi matinya hanya 1 kali, mati fisik. Tapi orang yang tidak percaya itu hidupnya 1 kali, ya matinya 2 kali. Ya, mati 1 fisik, 1 lagi mati secara kekal ya. Jadi di sini dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa. Jadi dosa itu membuat kerohanian manusia terputus dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan mati rohani, Pak. Ya, dan mati rohani ini yang mati rohnya atau jiwanya atau tubuhnya? Roh dan jiwa kan seperti saya katakan menurut saya identik. Rohnya. Jadi dalam hal ini hubungan dia dengan Tuhan itu rusak. Jadi yang pertama itu adalah dogmatis dan itu adalah sebuah pertentangan, nggak bisa dipakai. Tapi yang kedua adalah mati di mana jiwanya terpisah dari tubuhnya. Tadi kan versi Bapak, jiwa atau rohnya terpisah dari tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada mati yang di dalam neraka. Nah, di dalam Matius 10 ayat 28, takutlah kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan roh, Pak. Jadi yang nanti yang masuk ke neraka itu adalah jiwanya, jiwa-jiwa orang mati itu ada di neraka. Yang pergi ke Hades itu jiwanya. Nah, di dalam Yunus 2 ayat 2, Yunus dikatakan pergi ke dunia orang mati. Jadi yang pergi ke dunia orang mati itu adalah jiwanya, bukan rohnya. Sebab nanti kalau kita buka di dalam Pengkhotbah 3, Pengkhotbah 3 ayat ke-7 kita coba ya. Ya. Lihat Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menerima mereka sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama. Kata nafas di situ itu dari kata ruah. Ya. Dari kata ruah, kedua-duanya mempunyai ruah. Kita lihat Pengkhotbah 3 ya, kan bahasa aslinya. Pengkhotbah 3. Nah, ini saya bukakan yang punya saya aja biar cepat.